Halo Universe, selamat datang kembali di channel Dekil Bill bareng gue Binar Sahari Gunada Martovani yang bakal kasih kalian inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif lainnya. So, tonton terus videonya sampai akhir ya. Oke, jadi sebelumnya gue di sini mau ngebahas tentang mungkin bakal nyebutin beberapa instansi terkait pemerintahan. Tapi jujur gue nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan suatu instansi atau berniat buruk lah gitu. Ini murni benar-benar dari pengalaman gue, keluh kesah gue sebagai masyarakat dalam mengurus pemberkasan di negara kita ini, di Indonesia. Jadi ini murni benar-benar sesuai pengalaman apa yang gue rasain sebagai manusia, tentunya sebagai masyarakat juga. Dan sekali lagi ini nggak ada niatan untuk menjelek-jelekan suatu instansi atau apa. Gue berusaha untuk positif-positif aja, walaupun mungkin yang gue ceritain ada hal-hal negatifnya, itu hanya sekedar apa yang gue alamin secara nyatanya gitu. Dan semoga apapun itu nanti bisa gue pertanggungjawabkan lah. Oke, jadi kali ini gue bakal cerita nih tentang pengalaman gue kemarin habis ngurus SKCK atau Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Nah, jadi bulan November kemarin itu gue lagi ngelamar pekerjaan ceritanya gitu, dan butuh SKCK. So gue sekarang tinggal di Tangerang Selatan, dan pada akhirnya gue memutuskan untuk bikin SKCK di Tangerang Selatan ini gitu. Nah, flashback sebelumnya gue di 2017 dan 2018 gue udah pernah ngurus SKCK, tapi saat itu gue masih domisili di Bandung, Kabupaten Bandung tepatnya. Karena waktu itu gue masih studi di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Bandung. Dan saat itu karena KTP gue emang KTP Jawa Tengah, jadi saat itu gue ngurusnya itu perlu surat keterangan atau surat pengantar dari RT RW, habis itu surat pengantar dari kelurahan, habis itu surat pengantar dari polsek, baru terakhir langsung ke Polres Kabupaten Bandung di sorean kalau nggak salah saat itu. Nah, di tahun 2019 ini gue ternyata rada dikagetkan nih, karena ada katanya sih peraturan yang berubah gitu. Jadi singkat cerita itu gue mulai ngurus di tanggal 6 November. Saat itu gue ngurus pertama itu di RT RW. Kebetulan gue lagi tinggal di rumah Pak Adek gue di daerah Pondok Aren, Pondok Jaya, Jakarta Selatan. Nah, di tanggal 6 itu gue ngurus ke RT RW malam, karena Bapak RT sama Bapak RW-nya siangnya mungkin ada urusan atau kerja atau nggak ngerti. Nah, di tanggal 7-nya gue ngurus ke kelurahan. Rada kecewa sih sebenarnya saat gue ngurus ke kelurahan, karena yang gue harapin sehari surat pengantar gue dari kelurahan itu bisa jadi, tapi ternyata karena ada yang bersangkutan dari yang mau tanda tangan di surat gue itu belum hadir saat gue datang. Saat itu gue datang sekitar jam 8:30 pagi lah. Tapi berhubung yang beliau yang mau tanda tangan itu belum hadir, jadi gue disuruh balik lagi habis duhur. Nah, jam 1 siangan lah gue balik lagi, dan ternyata surat gue udah jadi tapi belum ditandatanganin. Ada kecewa sih, cuman ya udahlah ya. Mungkin si bapaknya, karena emang bapak yang ngomong ke gue, dia, iya mas, sorry banget, tadi udah di print tapi lupa nggak diminta tanda tangan. Ya sebenarnya sih itu kelalaian dari pihak instansi sih, cuman ya udah sih, gue juga belum terlalu dibuang waktu juga. Nah, itu tanggal 7 November, hari Kamis seingat gue. Habis itu hari Kamis itu
gue gagal tuh minta dapat surat keterangan dari kelurahan tuh. Akhirnya baru hari Senin, karena hari Kamis itu malamnya gue ada keperluan pergi ke Bandung. Jadi gue baru bisa datang lagi itu dari Senin, hari Senin tanggal 11, ya tanggal 11-an lah, tanggal 11 November gue balik lagi ke kelurahan dan surat gue udah jadi nih, surat dari kelurahan Pondok Jaya. Itu sebelumnya saat di RT RW dan kelurahan gue udah bilang keperluan gue adalah mau bikin surat pengantar untuk bikin SKCK gitu. Dan saat di kelurahan suratnya udah jadi, gue tanya ini perlu ke kecamatan dulu atau langsung ke polsek atau polres. Ternyata kata si bapaknya itu langsung aja ke polres gitu. Ya udah. Nah kebetulan karena polsek Pondok Aren itu searah sama jalan gua ke arah Polres, jadi gue iseng-iseng aja nih, karena dulu waktu di Bandung kan gue perlu surat dari polsek. Nah gue takutnya nanti gue udah nyampe Polres Tangerang Selatan ternyata harus pakai surat dari polsek juga, kan bolak-balik. Jadi gue iseng-iseng aja berhenti di polsek, gue nanya ke pos jaganya, pos apa sih yang tamu harap lapor gitulah pokoknya. Gue datang, ada 3 orang di situ dan gue tanya terkait bikin SKCK gitu, dan ternyata katanya itu sekarang SKCK itu nggak bisa bikin di kota domisili, yang artinya kita harus bikin SKCK sesuai dengan alamat di KTP kita, KTP atau IKTP lah pokoknya. Shock dong gue, soalnya gue perlu banget SKCK itu dan gue ada di Tangerang Selatan, sedangkan ternyata nggak bisa bikin di Tangerang Selatan, yang artinya gue harus balik ke kampung halaman gue di Banyumas, Jawa Tengah. Abis itu ya udahlah, gue bilang makasih aja atas infonya, tapi gue masih penasaran, gue langsung aja datengin ke Polres Tangerang Selatan. Itu ada di Jelupang deh kalau nggak salah, ke arah BSD. Ya udah, gue langsung datang ke Polres Tangerang Selatan. Biasalah kalau masuk ke Polres kan ya atribut-atribut kita yang nggak perlu nggak harus dilepas, dimasukin tas gitu kan. Udah gue masuk, gue minta lapor lagi ke bapak yang ada di Polres. Gue bilang mau bikin SKCK, gue ditunjukin ruangannya dan bener aja, ternyata emang nggak bisa, harus sesuai alamat di KTP gitu. Dan gue di sini benar-benar shock banget, karena bikin SKCK tuh setahu gue itu cuma 30.000. Kalau gue pada akhirnya harus pulang ke kota asal gue sesuai KTP gue, itu nggak jadi cuma 30.000 gitu, karena gue harus biaya transportasi gitu. Dan ya pada akhirnya gue mempertanyakan lagi kenapa jadi sistemnya seperti itu, sedangkan dulu saat gue di Bandung, di Kabupaten Bandung itu dia bisa ngeluarin SKCK, tapi info dari bapak yang ada di Polsek sih katanya nggak bisa karena meminimalisir adanya double alamat ketika nanti ada pemilu. Ya nggak ngerti juga sih, cuman sekarang ini yang gue tahu SKCK itu bisa daftar lewat online, dan sebelum gue ngurus di Tangerang Selatan pun gue udah coba untuk register atau daftar melalui online. Dan di sini kalau ini gue sambil coba ya, jadi tampilannya nih tuh kunjungin aja alamat skck.polri.go.id. Nah nanti di pojok kanan atas itu ada tulisan form pendaftaran. Nah klik yang itu. Nah sebenarnya di sini udah ada lah biasa, kita ada ngisi kayak resume gitulah. Tapi yang pertama kita nentuin satuan wilayah, dan di satuan wilayah ini gua sebelumnya emang udah bertanya-tanya, karena di sini tulisannya adalah silahkan pilih kesatuan wilayah pengambilan SKCK, pembuatan dan pengambilan SKCK, dalam kurung
sesuai KTP. Jadi emang di webnya juga itu udah sesuai KTP harusnya gitu kan. Nah waktu itu gue coba pakai sesuai KTP, gue pikir adalah gue tetap tulis alamatnya di sini. Jadi di sini tuh ada form yang harus kalian itu isi, itu satuan wilayah, data pribadi. Nah di satuan wilayah ini lu harus masukin alamat sesuai KTP. Dan di data pribadi itu nanti lu juga bakal masukin alamat saat ini gitu. Terus juga lu juga bakal ngurus diisi hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, sidik jari lah, lampiran. Lampiran itu tuh nanti lu bakal disuruh ngupload IKTP, KK, ijazah atau akta, pas foto tuh. Nah di sini coba ya, di jenis keperluannya itu adalah tingkatannya dari Polsek, Polres, Polda maupun Mabes Polri. Karena gue keperluannya itu melamar pekerjaan setingkat Polres, jadi gue ngurusnya di Polres gitu kan. Terus habis itu di pilihan satuan wilayahnya itu sesuai KTP. Ya udah gue coba aja pakai Jawa Tengah. Terus kesatuan wilayahnya gue pilih Polres Banyumas gitu. Dan ternyata setelah gue isi semuanya, keluarnya nomor antrian, nomor pendaftaran, terus di situ ada pengambilan pengurusan SKCK di Polres Banyumas tanggal sekian. Jadi kita dibatasi 2-3 hari. Di situ kaget dong gue, lah gue harus ngurus di Banyumas. Ya udah gue coba lagi pakai alamat domisili gue nih yang Kelurahan Pondok Jaya. Akhirnya bisa tuh keluarnya gue ngurus di Tangerang. Tapi ternyata saat gue datang ke Polres ternyata nggak bisa. Jadi tetap harus gue balik ke Jawa buat ngurus SKCK. Ya udahlah ya. Nah, kebetulan gue juga lagi free, akhirnya gue balik ke Jawa juga buat mengurus SKCK. Kebetulan ya sekalian kangen-kangenan sama keluarga gitu kan. Akhirnya di tanggal 13 November itu gue memutuskan buat balik naik kereta saat itu. Ya untuk tiketnya sendiri 300.000 sekali pergi, jadi pulang pergi 600.000 ya, lumayan ya. Jadi buat ngurus SKCK yang harusnya cuma 30.000, ini harus keluar makan biaya untuk transportasi juga gitu. Jadi gue nggak ngerti, mempertanyakan juga sebetulnya gue kenapa udah ada SKCK online tapi nggak bisa ngurus di berbagai daerah selama itu di Indonesia. Itu gue ada bertanya juga apa gunanya online kalau pada akhirnya aksesnya harus balik lagi ke tempat asal kita gitu. Oke, jadi ya pada akhirnya gue sedikit rada kecewa sih sebetulnya, karena pada akhirnya gue nggak bisa ngurus SKCK di tempat gue tinggal gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa, karena emang gue lagi butuh juga SKCK. Ya udah mau nggak mau gue pulang tuh ke Jawa, tepatnya di Banyumas, Jawa Tengah gitu. Nah, gue naik kereta itu sekitar tanggal 13 tuh. Dari tanggal 11 gue ngurus nggak bisa, tanggal 13-nya gue hanya berangkat ke Jawa, ke Banyumas, Jawa Tengah. Tanggal 13 malam dan tanggal 14 paginya gue udah nyampe. Nah, habis itu biasalah gue istirahat, menjaga dulu sama keluarga gitu kan. Dan tanggal 14 sorenya gue udah mulai ngurus lagi. Saat itu gue langsung ngurus ke RT RW tanggal 14 sore kan. Dan di tanggal 15 paginya gue langsung ngurus ke kelurahan. Dan di sini karena emang habitnya mungkin beda ya antara metropolitan, daerah kota dengan daerah gitu kan. Di sana sebenarnya di Tangerang sendiri, baik itu RT RW kelurahan maupun polsek atau polresnya, gue udah dikasih pelayanan yang cukup ramah, cukup oke. Senyum sapa salamnya juga ada gitu. Cuman di Jawa mungkin karena habitnya orang sana lebih kewuh, namanya penyebutannya lah, pokoknya lebih unggah-ungguhnya tuh lebih ditekankan lagi kalau di daerah gitu kan. Mungkin kekecewaan gue di Tangerang Selatan cuman karena emang
gue nggak bisa nerbitin si SKCK-nya. Dan oh ya, di kelurahan gue rada sedikit kesel juga karena saat gue datang gue udah berusaha pagi-pagi, ternyata katanya bapak yang tanda tangan di surat pengantarnya itu belum datang. Entah dia telat, entah dia ada urusan. Akhirnya gue disuruh balik lagi abis zuhur, dan di jam 1 siang gue datang lagi, ternyata surat gue udah di print tapi belum ditanda tangan. Akhirnya gue baru datang lagi hari Seninnya itu kan. Jadi ya rada ngaret juga. Nah, saat di Jawa itu, saat di Tangerang Selatan itu hampir sama kayak waktu gue ngurus di Kabupaten Bandung. Jadi gue udah dapat surat dari RT RW, gue dapat lagi surat dari kelurahan. Jadi ada 2 surat yang gue dapat nih. Nah, kalau di Jawa Tengah, Banyumas itu ternyata saat gue ke kelurahan, surat keterangan dari RT RW-nya itu diambil sama mereka, terus diganti pakai surat ini. Tuh, nah di sini bedanya lagi adalah gue ternyata harus ngurus ke kecamatan. Jadi waktu gue dulu 2017-2018 ngurus di Kabupaten Bandung itu dari RT RW kelurahan langsung ke Polsek terus ke Polres. Terus waktu kemarin gue ngurus di Tangerang Selatan itu RT RW kelurahan langsung ke Polres tanpa kecamatan dan Polsek. Ternyata di Banyumas Jawa Tengah itu RT RW kelurahan, kecamatan, Polsek, baru Polres. Jadi ternyata setiap daerah menerapkan sistem yang beda-beda prosedurnya gitu. Tapi ya nggak masalah gitu, selama emang itu masih bisa dijangkau ya nggak masalah sih sebetulnya. Nah, gue dapet pelayanan yang lama banget dari kelurahan Banjarkembar. Terus abis itu gue tanya lagi ini kemana, ternyata harus ke kecamatan juga gue dapat pelayanan yang oke juga. Terus abis dari kecamatan gue langsung ke Polsek. Nah, di Polsek ini si bapaknya the best banget. Dia telat, karena telatnya bukan karena dia telat datang atau apa, tapi karena saat itu hari Jumat kan, tanggal 15 November, dan dia abis ada olahraga gitu loh hari Jumat ternyata di Polseknya. Jadi dia telat 15 menit aja telatnya. Dia langsung kayak, "Nak, manggil gua nak," gitu. "Nak, maaf ya," gitu. "Mau ngurus apa nak? Sini," gitu. Jadi kayak sopan banget gitu. Asik sih. Udah habis itu gue disuruh ngumpulin persyaratan, dan BT-nya gue bukan BT sama bapak atau oknumnya, gue BT sama sistemnya. Kenapa? Karena sebelum ngurus gue di Banyumas juga, gue udah coba daftar melalui online. Ya tujuannya biar nanti saat gue datang ngurus di Polsek atau di Polres, gue nggak perlu capek-capek ngisi formulir lagi. Gue tinggal antri, duduk, nunggu nomor panggilan, nomor antrian gue dipanggil gitu kan kalau di online gitu. Karena di online gue udah dapet nomor antrian gitu. Ternyata di Polsek ini gue harus ngisi formulir lagi, di mana formulirnya bener-bener sama kayak yang gue isi secara online. Cuma kalau di online kan gue ngisinya ketik ya. Kalau di Polsek itu gue ngisinya tulis tangan. Capek lagi kan, tapi ya udah nggak apa-apa. Di situ gue disuruh ngisi data formulir sama data tik. Tik itu apa gue nggak gitu paham juga. Nah, terus habis itu gue disuruh ngumpulin data diri. Ada data dirinya itu apa aja ya? Ini ada fotokopi KK, KTP, akte kelahiran, ijazah terakhir, tas foto 4x6. Saat itu diminta itu 3 lembar. 3 lembar, habis itu baru fotokopi surat pengantarnya. Ini surat ini. Nah udah, habis itu udah dapet kan 2 surat pengantar dari Polseknya, langsung deh gue ke Polres Banyumas gitu. Nah di Polres Banyumas ini udah kan gue kasih berkas-berkasnya, ternyata gue disuruh ngisi lagi form data diri dan tik lagi, isian yang sama seperti saat gue ngisi di Polsek dan di online. Di situ gue bilang ke mbak-mbaknya, bukan mbak-mbak yang ngelayanin gue, dia bilang gini, gue bilang,
Mbak aku udah ngisi ini loh di online dan aku juga udah ngisi ini di Polsek gitu. Ternyata kata si mbaknya, oh yang di Polsek itu buat arsipan orang Polsek gitu. Terus aku udah ngisi di online, ya nggak apa-apa mas, ini buat arsipan kita yang di Polres. Jadi rada ini juga sih, rada kesel juga. Keselnya bukan kesel gimana sih, maksudnya terus apa fungsinya SKCK online gitu kalau pada akhirnya kita ngisi formulir manual lagi gitu loh. Ya tapi untungnya sesuai motonya mereka. Jadi gue suka juga nih moto janji pelayanan. Pelayanan kami cepat, mudah, dan tepat waktu sesuai SOP dan standarisasi waktu. Penerbitan SKCK 30 menit dengan tarif 30.000 sesuai dengan PP nomor 60 tahun 2016 tentang PNBP. Apabila dalam pelayanan kami tidak sesuai dengan SOP dan standarisasi waktu, kami siap mengantar SKCK ke tempat tujuan. Gue suka banget nih janji pelayanannya, dan itu emang terbukti. Jadi gue itu ngurus di Polres Banyumas itu nggak nyampe setengah jam, kayaknya cuman 15 menit. Itu pun lama di gue nulis ngisi data formulir sama si form pick-nya ini loh. Jadi sisanya gue cuman habis ngisi itu, gue ngambil nomor antrian, langsung nggak lama langsung gue dipanggil. Habis dipanggil nggak berapa lama, cuma nunggu 5 menit, SKCK gue udah jadi. Habis itu gue fotokopi 5 biji buat legalisir si SKCK-nya. Jadi ya sebetulnya gampang sih ngurus SKCK gitu ternyata. Dan saat gue dulu waktu di Kabupaten Bandung itu benar-benar gue dari pagi ngurus, sore gue baru dapat. Jadi jam 8, jam 9an gue udah masukin berkas, jam 3 sore gue baru dapat dipanggil si SKCK gue. Habis itu gue harus ngantri lagi buat ngelegalisir gitu. Dan waktu di Tangerang Selatan gue emang gak ngerasain sampai akhir sih ya, jadi gue gak bisa terlalu bercerita. Tapi waktu di Jawa Tengah, di Banyumas ini, pelayanannya buat gue the best banget sih, karena di kelurahan gue paling cuma 10 menit nerbitin surat keterangan, surat pengantar. Habis itu ke kecamatan gue cuma minta tanda tangan doang. Habis itu ke Polsek mungkin lamanya cuman saat gue ngisi formulirnya aja ya. Habis itu paling 10 menit udah jadi surat pengantar di Polseknya. Dan di Polresnya pun sama, lamanya cuma ngurus di ini aja, data diri sama sitiknya aja gitu. Jadi overall sih ya pembuatan SKCK mudah sih, hanya saja untuk pemerintah atau untuk Polri diberdayakanlah si SKCK online ini gitu. Jadi harapannya sih dengan adanya SKCK online kita nggak perlu lagi harus kesana sini gitu. Dimana kita tinggal kita bisa lah ngurusnya gitu. Apalagi kan SKCK kan diperluin juga sama orang-orang yang memang butuh pekerjaan, mau ngelamar pekerjaan, atau tingkat anak-anak kuliah yang notabene banyak perantau di daerah-daerah atau di kota-kota besar gitu kan. Kalau ngurus SKCK itu biayanya sangat murah, memang iya murah 30.000, tapi kalau misalkan kita harus ditambah dengan biaya transportasi, kita harus pulang ke daerah asal kita, ya gue masih beruntung gitu ya, KTP gue KTP Banyumas yang masih notabene di Pulau Jawa, dipakai kereta atau bus pun sampai gitu kan ya. Budgetnya mungkin di bawah 500.000 cukup gitu. Coba kalau misalkan gue KTP-nya KTP Sumatera, Kalimantan, gue harus beli tiket pesawat dong jutaan. Nah pada akhirnya dari 30.000 cuman buat bikin SKCK, pada akhirnya buat transportasi jadi mahal banget gitu kan. Jadi ya, oh ya, jadi waktu gue ngurus di Polres Banyumas itu salah satu kenapa gue juga bisa cepat, karena emang saat itu gue nggak ngurus sidik jari lagi. Karena waktu 2017 gue bikin di Kabupaten Bandung itu gue udah bikin kartu sidik jari. Bentuknya kayak gini kalau di Bandung. Jadi
kalau nggak salah sih kartu sidik jari itu setiap daerah beda-beda ya. Kalau di Kabupaten Bandung itu kayak gini kartunya, jadi kayak KTP lama gitu. Ini sidik jari gue, jangan di ini ya, gue sensor aja. Nah kalau teman gue ada juga, dia dari Payakumbuh, dia kartu sidik jarinya tuh bentuknya selebaran kayak gini, dari kertas gitu. Jadi kayaknya masing-masing daerah punya kartu sidik jari masing-masing, dan sekali lu udah ngurus, nanti di sini lu bakal dapet rumus sidik jarinya. Jadi nggak perlu ketika nanti ngurus SKCK lagi, sebenarnya nggak perlu ngurus sidik jari lagi kalau udah punya kartu kayak gini ya. Waktu itu gue bikin itu 10.000 kalau nggak salah, 5.000 atau 10.000 di Kabupaten Bandung gue ngurusnya. Nah ya pokoknya seperti itu pengalaman gue ngurus SKCK. Mungkin teman-teman dimanapun itu punya pengalaman juga ngurus SKCK, mungkin punya pengalaman yang lebih mudah dalam ngurus SKCK, atau mungkin punya pengalaman juga yang lebih ribet lagi dalam ngurus SKCK. Mungkin bisa sharing-sharing di kolom komentar gitu ya. Mungkin SKCK kan diperluin juga oleh banyak orang setiap tahunnya, jadi mungkin video ini semoga aja bisa dijangkau banyak orang dan bisa informatif ke banyak orang, dan bisa ngebantu juga apa-apa aja yang perlu disiapin. Apa-apa aja yang perlu disiapin. Pokoknya kalau SKCK tuh di Setara Polres tuh lu bakal dimintain pas foto ukuran 4x6, background kalau nggak salah harus warna merah deh, itu 4 lembar. Habis itu ada fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi akta kelahiran atau ijazah. Kalau dulu di Kabupaten Bandung itu gue ditawarin mau namanya itu ada gelarnya atau nggak. Kalau ada gelarnya gue harus ngambilin si ijazahnya. Tapi kemarin di Tangerang Selatan sama di Banyumas gue juga lupa, dan petugasnya juga nggak nawarin, jadi gue nggak ngambilin ijazah. Itu aja. Mungkin yang punya pengalaman dalam ngurus SKCK, atau mungkin ada beberapa kesalahan gue yang mungkin gue nggak tahu, atau emang gue mungkin kurang informasi atau apa, mungkin kalian boleh informasiin di kolom komentar ya. Jadi kita benar-benar sharing-sharing juga gitu kan, di daerah-daerah kalian itu ngurus SKCK seperti apa. Dan harapan gua tentunya buat pemerintahan Indonesia maupun instansi-instansi yang terkait dalam pengurusan SKCK, semoga bisa lebih memaksimalkan lagi SKCK secara online, pembuatan SKCK secara online, baik itu pendaftaran maupun pengurusannya. Jadi harapannya sih SKCK bisa diterbitkan dimanapun kita berada, karena sekarang KTP udah elektronik, harusnya bisa diakses seluruh pemerintahan di Indonesia ya. SIM pun juga sekarang kalau nggak salah udah elektronik ya. Kemarin gue habis perpanjang SIM juga, belangkonya udah beda, udah bukan warna biru lagi tapi sekarang warna merah. Dan SKCK pun juga sekarang udah tersedia online gitu, jadi harusnya lebih mudah gitu. Tapi justru yang gue alamin justru malah seperti itu, yang harusnya SKCK cuma 30.000 tapi gue pada akhirnya harus keluar biaya transportasi lagi gitu untuk ngurus di kota sesuai alamat KTP gue. Itu aja dari gue, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa ajakin temen-temennya juga buat nonton, buat nge-like, buat subscribe. Pokoknya gue minta bantuan banget. Semoga channel gue ini bisa terus hidup, terus nambah konten-konten yang bermanfaat selanjutnya. Dan gue butuh support banget dari kalian, so jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share video ini. Akhir kata, thank you, dadah.